Diduga, hasrat memuncak Putri Chandrawati yang tak dapat kepuasan dari Brigadir J. Gak kebayang malunya Verdi Sambo sampai ke ubun-ubun. Itu menandakan memang Ibu Putri itu tidak sakit, tidak terguncang. Yang terguncang itu pengacaranya. Buktinya, kalau itu istrinya ya, begitu Pak Sambo ditempatkan di tempat khusus, kok bisa dia langsung sehat datang ke situ? Maka supaya dia sehat, waktu itu saya udah usulkan kan, saya mau bertemu ibu itu, biar saya motivasi dia berkata yang jujur, berkata yang benar, karena kebenaran itu memerdekakan. Maka yang perlu kita ganti adalah dokternya, dokter psikolognya. Kita ganti dari yang independen. Polisi bisa memanggil dia untuk diwantarkan misalnya ke rumah sakit pemerintah atau rumah sakit BUMN. Ganti dokternya supaya dia sehat. Ada satu peristiwa yang terkonfirmasi oleh tidak hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang saksi, yaitu peristiwa ketika Bu Putri ditemukan dalam keadaan setengah pingsan. Kemudian kalau kita lihat rangkaian peristiwa sebelumnya, ada saksi lain yang melihat korban turun dari lantai 2. Ini tentu saja menjadi bagian yang penting yang nanti di persidangan perlu kita lihat. Tanpa mereduksi kesedihan dan empati kita terhadap korban, tetapi fakta-fakta itu menjadi bagian penting yang harus ditelusuri. Apakah jaksa nanti akan membuka di dakwaannya secara menyeluruh atau memotong sebagian peristiwa? Hari Senin kita akan lihat dalam pembacaan dakwaan tersebut. Si Ibu Putri ini karena apa? Walaupun yang bersangkutan nantinya ternyata bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, tetapi kalau kemudian terbukti bahwa pelaku utamanya adalah Pak Verdi Sambo, tentu ada konflik of interest yang bersangkutan untuk menjadi justice collaborator karena posisinya sebagai istri dari Verdi Sambo. Jadi itu perbedaan antara Baradae dengan Ibu Putri. Ini kemarin yang kulihat itu bukan Ibu Putri yang selama ini beredar di medsos ya. Aku memang nggak kenal Bu Putri. Tapi kalau kita lihat kemarin di medsos kan, Ibu Putri itu kan cantik, bersahaja kan gitu ya, seperti artis kelihatannya kan, dan wah kan gitu, cetar gitu kalau istilah bahasa ini ya, cetar ya bahasa ABG ya. Kemarin kulihat yang nangis-nangis itu mirip pengacaranya, kulihat itu pengacara yang perempuan. Ini pengacaranya berperan Ibu Putri atau bagaimana? Kok beda sekali? Dan wajahnya juga kulihat sudut-sudut ininya tuh kayak wajah-wajah dari Sumatera Utara kulihat itu. Diduga, hasrat memuncak Putri Chandrawati yang tak dapat kepuasan dari Brigadir J. Gak kebayang malunya Verdi Sambo sampai ke ubun-ubun. Suara Tasikmalaya.id hingga saat ini terkait dugaan pelecehan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati istri Verdi Sambo belum bisa dibuktikan. Seperti diketahui, Putri Chandrawati bersikukuh jika dirinya adalah korban pelecehan seksual ajudan sang suami Brigadir J. Akan tetapi, di tengah persidangan yang berlangsung secara maraton ini, ada pertanyaan dari jaksa penuntut umum, apakah terpikirkan jika Putri Chandrawati yang sebenarnya hendak memperkosa Brigadir J? Hingga saat ini, kasus pembunuhan Brigadir J perlahan menemukan titik terang. Saat ini para terdakwa dihadapkan pada hakim untuk dilakukan pembuktian soal pembunuhan berencana, pelecehan seksual, dan obstruction of justice. Saat ini kasus tersebut telah sampai di persidangan dengan 5 terdakwa yang diduga terlibat langsung dalam dugaan pembunuhan berencana. Sementara banyak terdakwa lain didakwa melakukan penghalangan dari pengungkapan kasus dan perusakan barang bukti di lokasi kejadian. Sebelumnya, dalam persidangan pada 1 November 2022 lalu, terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dihadapkan pada 12 saksi yang sebagian besar merupakan keluarga dari Brigadir J. Kemudian, rekaman momen di dalam persidangan yang viral memperlihatkan proses jalannya sidang pada terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam video tersebut terlihat Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, tampak kesal ketika mendengar dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum.
Kemudian cuplikan video momen Putri terlihat kesal ini diunggah pada laman TikTok. Wajah Putri terlihat jengkel hingga dirinya melepaskan masker yang dikenakan sejak awal sidang. Kejengkelan Putri terlihat saat JPU menyebutkan istri Verdi Sambo sudah tua dan kalah cantik dibandingkan dengan pacar Brigadir J, Vera Simanjuntak. Kemudian JPU mengatakan dalam rekaman video viral, ia menyatakan apakah pernah terpikirkan bukan Brigadir J yang melecehkan Putri Chandrawati. Akan tetapi, kata JPU bisa jadi justru Putri Chandrawati yang melecehkan Brigadir J. Apakah benar demikian? Pacar Brigadir J lebih cantik dari Putri Chandrawati. Saat ini video-video tentang persidangan terdakwa pembunuhan Brigadir J ramai dijadikan konten. Mereka mengemas konten dengan beragam cara, mulai dari dibubuhi kalimat sarkas, bercanda hingga yang serius. Termasuk video berdurasi 1 menit yang viral di media sosial TikTok. Dalam video berdurasi 1 menit itu tampak menampilkan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Putri Chandrawati. Saat itu terlihat jika Putri menggunakan pakaian serba hitam, duduk mendengar dakwaan dari jaksa penuntut umum. Tampak Putri Chandrawati menjadi sorotan netizen ketika jaksa penuntut umum bicara soal dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Jaksa penuntut umum pada sidang yang berlangsung Selasa itu mengatakan belum tentu Brigadir J dihabisi gara-gara diduga melakukan pelecehan seksual pada Putri Chandrawati. Bu Putri Chandrawati ini sudah tua, calon istri Brigadir J, Vera Simanjuntak ini cantiknya bukan main, kata JPU terdengar dalam potongan video sidang terhadap perkara pembunuhan Brigadir J. Tak ada saksi yang melihat bahwa terjadi kekerasan seksual secara langsung. Bahkan Susi pun hanya melihat Bu Putri tergeletak, kata JPU. JPU lantas mengatakan, bisa saja kejadiannya justru terbalik. Putri Chandrawati yang berupaya melecehkan Brigadir J. Pernah tidak kita berpikir bahwa siapa saja yang bisa menjadi bukan Brigadir J mencoba melakukan kekerasan seksual kepada Bu Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, katanya. Tapi Bu Putri yang ingin melakukan pelecehan seksual terhadap ajudan dari suaminya, ucap jaksa penuntut umum. Tak lama mendengar JPU, Putri Chandrawati tampak membuka maskernya itu. Putri Chandrawati lantas memperlihatkan ekspresi kesal atau jengkel saat jaksa penuntut umum mengatakan pelecehan belum tentu dilakukan oleh Brigadir J. Kita merujuk ke pasal 1 angka 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak ada definisi korban itu harus perempuan, kata JPU. Korban bisa siapa saja, bahkan laki-laki pun bisa dilecehkan secara seksual. Yang sekarang yang bisa menjamin Brigadir J adalah pelaku atau korban itu siapa, tanpa jaksa penuntut umum. Sementara itu kuasa hukum keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Martin Lukasi Simanjuntak, geram saat mendengar kliennya kembali dituduh melakukan kekerasan seksual pada Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Kalau Yosua memang seorang pelaku kekerasan seksual, mengapa bukti-bukti malah dihilangkan, katanya. Sementara, tuduhan kekerasan seksual membutuhkan bukti, ucapnya lagi. Ini yang membuat kami tidak percaya sudah terjadi kekerasan seksual, ujar Martin ketika diwawancarai stasiun Kompas TV dan tayang Rabu. Martin juga mengatakan tentang relasi kuasa yang kental dalam peristiwa tewasnya Brigadir J. Verdi Sambo ini kan polisinya polisi. Tentunya istrinya Verdi Sambo, Putri Chandrawati, memiliki kewenangan yang tidak mungkin dibantah oleh ajudan yang berpangkat rendah. Maka tidak mungkin Joshua bisa melakukan hal itu, kata dia. Sebagai korban kekerasan seksual, kata dia, Putri istri Verdi Sambo seharusnya merasa trauma usai diperkosa. Akan tetapi yang terjadi saat di Magelang justru malah meminta bertemu kembali Brigadir J dan mengajak Brigadir J berbicara empat mata di kamar selama 15 menit. Menurut saya, satu-satunya kekerasan seksual yang mungkin terjadi adalah upaya seksual harassment yang diduga kuat dilakukan oleh Ibu BC kepada Joshua atau Brigadir J, katanya. Joshua atau Brigadir J kemudian memberontak, akhirnya Ibu BC jatuh. Karena dia jatuh, mungkin ya halu dan Joshua bilang berupaya melakukan seksual harassment. Padahal, mungkin saja yang terjadi sebaliknya, tutur dia. Jika benar ada perkosaan oleh Brigadir J, Putri seharusnya ada senormalnya korban harus segera melaporkan Brigadir J pada polisi. Kenapa gak dilaporkan jika Brigadir J melecehkan Putri, katanya. Atau kalau memang tidak dilaporkan ya jangan dibunuh, ucapnya.